dan orang tua anak didik kami yang berada di rumah. Minggu yang lalu kita sudah memasuki pendalaman aksi puasa pembangunan yang pertama. Nah, hari ini kita masuk ke pendalaman aksi puasa yang kedua, yaitu Aku Senang Bersahabat. Nah, marilah kita ikuti dengan hati yang tulus. Semua orang di dunia ini membutuhkan teman atau sahabat. Sahabat adalah orang yang memperlihatkan perilaku yang berbalasan, yang menggambarkan perilaku saling kerjasama dan saling mendukung. Persahabatan juga menggambarkan suatu hubungan yang melibatkan pengetahuan, penghargaan, afeksi, dan perasaan. Dalam situasi apapun, kita membutuhkan orang lain. Dimanapun kita tinggal, di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan sekolah. Bersahabat berarti mencintai, menghargai kehadiran orang lain di sekitar kita. Nah, nilai-nilai yang terdapat dalam persahabatan meliputi cinta, kesetiaan, pengorbanan. Dengan memiliki nilai-nilai tersebut, maka seseorang disebut sahabat sejati. Ada anggapan bahwa sahabat sejati sanggup mengungkapkan perasaan-perasaan yang mendalam yang mungkin tidak dapat diungkapkan kecuali dalam keadaan yang sangat sulit. Misalnya, ketika sahabat datang untuk menolong. Kesadaran akan pentingnya sahabat perlu ditanamkan dalam diri anak, sehingga anak-anak mampu melihat dan menyadari nilai Kristiani tentang persahabatan. Keluarga adalah sekolah pertama menanamkan iman dan moral Kristiani. Keluarga mengajarkan bagaimana masing-masing anggota keluarga sadar betapa pentingnya menjalani hubungan bagi siapapun. Bila keluarga hidup sejahtera dengan sendirinya, masyarakat turut merasakannya. Bila dalam keluarga anak-anak mau peduli kepada orang lain, bersikap sopan kepada orang tua, guru, dan temannya, mampu bertutur kata yang baik, peka kepada lingkungan sekitar, maka keluarga tersebut telah menanamkan nilai-nilai Kristiani. Nilai inilah yang semestinya ditanamkan sejak dini kepada setiap anak-anak, sehingga terciptalah kebahagiaan serta kesejahteraan di tengah keluarga. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak semuanya, mari kita awali dengan lagu pembukaan. Selamat pagi Yesus, selamat
Anak didik kami yang terkasih, pada pertemuan pertama kita telah mendalami tema tentang aku senang belajar, bekerja, dan bermain. Dengan pendalaman pokok ini, kita diajak untuk membangun suasana belajar, bekerja, dan bermain yang menyenangkan. Dengan suasana ini, kita dapat mengikuti sehingga kita bisa merasakan bahwa sekolah kita merupakan keluarga yang sejahtera. Pertemuan kedua ini merupakan lanjutan dari pertemuan yang lalu. Kita akan melihat dan mendalami tema, yaitu aku senang bersahabat. Dalam tema yang kedua ini, kita akan mendalami bahwa penting bersahabat, bahwa di dalam diri sesama ditemukan nilai persahabatan, serta mampu membagikan nilai persahabatan itu di tengah-tengah keluarga pun juga di lingkungan sekolah. Inilah pokok-pokok yang akan kita dalami dalam pertemuan ini. Dan semoga anak-anak kami sekalian dapat memberi hati untuk mendengarkan dan memperhatikan pertemuan ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, sumber kebaikan sejati, kami bersyukur kepadamu karena di dalam Yesus Kristus Engkau mempersatukan kami sebagai saudara. Kami mohon, bimbinglah kami agar lewat pertemuan ini kami semakin menyadari bahwa kami merupakan saudara, sahabat satu sama lain. Bukalah hati dan pikiran kami dalam pertemuan ini, agar melalui pertemuan ini kami dapat meningkatkan tali persaudaraan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak yang terkasih, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, dan juga orang tua kami yang berada di rumah, bacaan Injil pada pagi ini dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau."
Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu, katanya, "Siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih dan orang tua kami yang berada di rumah, sebagai pendalaman dari Injil tadi, ada beberapa pertanyaan. Apa yang dilakukan Yesus pada bacaan di atas? Yesus berbicara dengan orang banyak. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh seseorang itu kepada Yesus? "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemani engkau." Yang ketiga, siapakah ibu dan saudara Yesus? "Siapa yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah ibuku." Keempat, bagaimana cara kita agar kita menjadi saudara dalam Yesus? Yaitu melaksanakan ajaran Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Nah, anak-anak terkasih dan orang tua kami, sebagai rangkuman dari isi pendalaman bacaan tadi, pada bacaan di atas, Yesus sedang berbicara dengan orang banyak. Ketika itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan ingin menemui Yesus. Seseorang memberitahukan kepada Yesus bahwa ibunya dan saudara-saudaranya ada di luar dan ingin menemui Yesus. Yesus mengatakan kepada orang yang menyampaikan berita itu bahwa ibu dan saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan adalah setiap orang yang melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Demikian juga kita anak-anak yang melakukan kehendak Bapa yang di surga menjadi saudara dalam Yesus. Anak-anak yang terkasih, mari kita camkan kalimat yang singkat ini. Kita adalah saudara. Anak-anak yang terkasih, orang tua yang baik selalu memperdulikan anaknya. Apakah orang tuamu peduli kepadamu? Saudara bagi Yesus adalah setiap orang yang melakukan kehendak Bapanya yang ada di surga. Apakah anak-anak kami sudah melakukan kehendak Bapa di surga? Apakah anak didik kami mengalami nilai persaudaraan di sekolah? Mampukah anak didik kami membawa nilai persaudaraan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah? Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita dengan penuh iman dan pengharapan kepada Allah di surga. Bagi gereja, ya Allah yang baik, kami bersyukur karena Engkau selalu membimbing gereja untuk menanamkan ajaran dan kehidupan kepada kami anak-anak-Mu. Berkatilah para pemimpin gereja-Mu, Bapak Paus, Uskup, dan para imam. Semoga mereka semakin bersemangat menanamkan kebaikan kepada kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, Allah yang kasih, kami bersyukur atas cinta-Mu yang selalu menemani perjalanan hidup kami melalui orang tua yang baik. Orang tua membesarkan,
mendidik kami dengan penuh kasih. Semoga kami mampu bersyukur dengan mencintai orang tua kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur Engkau menciptakan kami dengan cinta. Kami mohon tuntunlah kami di jalan-Mu, supaya kami selalu mencintai satu dengan yang lain, supaya kami hidup rukun, damai, dan bahagia. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, Allah Bapa yang penuh cinta, kami bersyukur atas pertemuan pendalaman iman melalui aksi puasa pembangunan yang telah kami laksanakan. Semoga buah-buah dari pendalaman iman ini dapat kami laksanakan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa-doa kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baiklah, mari kita berdoa sebagai doa penutup. Ya Allah, sumber kebaikan sejati, kami bersyukur kepadamu karena di dalam Yesus Kristus Engkau mempersatukan kami sebagai saudara. Kami mohon, bimbinglah kami agar lewat pertemuan ini kami semakin menyadari bahwa kami merupakan saudara atau sahabat satu sama lain. Semoga melalui pertemuan ini kami semakin mempererat persaudaraan kami. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, orang tua kami dan anak-anak ibu guru, sekarang mari kita ikuti lagu penutup. Baiklah anak didik kami yang ingin mengumpulkan APP, silahkan datang ke sekolah dan kotak APP sudah disediakan di pos Sapam ya. Indahnya betapa indah alam ini. Oh, 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 kami sudah diciptakan untuk saling mengasihi. Sadarlah